Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohari, SPD Unit Kerja SDN 02 Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Peserta PTG Piloting Daljab tertentu tahap 1 tahun 2024. Untuk LPTK Universitas Negeri Surabaya untuk NIM 24 00 10 39 21 02 77 27. Saya mengajar di kelas 5. Untuk mapel yang akan saya ujikan adalah untuk ilmu pengetahuan alam dan sosial, bab harmoni dalam ekosistem, pada hari Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, tolong salah satu anak untuk memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya. Tolong dipimpin nanti siapa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Diberi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Saya absen dulu ya. Ahmad Siddiq Setiono, Hadir. Ahmad Sultan Al-Fatih Yadid, Ahmad Syarifuddin Zuhri, Hadir. Ahmad Widianto, Hadir. Al-Ghazali Sakit, Al-Faruq Erlangga, Hadir. Anissa Bilqis, Ardelia Aisyah Fauzia, Asifa Ayu Diana, Hadirah. Wi Sabila, Fatin, Halaf Alim, Hadir. Muhammad Yusuf, Hadir. Muhammad Adil, Hadir. Muhammad Alif, Hadir. Muhammad Fatihul Anam, Hadir. Nikmal Fatah, Hadir. Sasa, Hadirah.
Rizky Amanda Hairani. Selena. Sesa Sabila Victory Putri. Ya. Untuk es break ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Untuk kesepakatan kelas kita ya, untuk yang pertama menjaga kebersihan dan kerapian kelas selama kegiatan KBM, kemudian mendengarkan dengan baik saat guru dan teman-teman yang sedang berpendapat atau berbicara. Terus yang ketiga, mengangkat tangan saat ingin menjawab atau bertanya. Yang keempat, bersikap sopan dan santun kepada guru dan teman-temannya. Untuk kegiatan kali ini anak-anak yang perlu kita siapkan ya, alat-alat tulis yang dibutuhkan pasti kalian sudah menyiapkan buku ya, buku, pulpen, pensil, penghapus itu yang perlu dipersiapkan. Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu melalui kegiatan diskusi, pengamatan gambar dan PowerPoint, siswa dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan komunikatif. Yang kedua, melalui kegiatan menebak emosi, siswa mengembangkan pembiasaan emosi diri dan sikap emosi, sikap empati sebagai bentuk interaksi terhadap sesama makhluk hidup dengan positif. Yang ketiga, melalui unjuk kerja, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar dengan kreatif. Coba anak-anak amati lingkungan yang ada di sekitar kita. Diamati dulu, silakan. Setelah anak-anak mengamati, ya, adakah yang mau bertanya tentang pengamatan? Saya Pak. Ya. Saya lihat pepohonan. Ya. Melihat pepohonan. Terus siapa lagi yang mau tanya? Saya Pak. Saya melihat genangan air di sekitar taman yang menjadi sumber kehidupan bagi tanaman dan hewan. Ya. Siapa lagi yang mau tanya? Saya Pak. Tanah di sekitar saya subur dan mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah juga berfungsi sebagai habitat bagi beberapa organisme kecil. Saya Pak. Saya juga melihat teman-teman dan orang dewasa yang beraktivitas seperti bermain, bercakap-cakap atau berolahraga. Mereka berkontribusi pada interaksi sosial dalam kehidupan. Saya Pak. Saya melihat berbagai jenis pohon, bunga, dan tumbuh. Tanaman ini memberikan oksigen dan menjadi tempat tinggal bagi banyak hewan. Siapa lagi? Sekarang Pak Guru mau diskusi ini adalah tujuannya adalah menjelaskan dan memahami pengertian komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau faktor non hidup di dalam ekosistem. Yang kedua, tujuan kedua adalah membedakan antara komponen biotik dan abiotik serta memberikan contoh konkret dalam kehidupan atau masing-masing kategori. Diskusi ini adalah tujuannya adalah menjelaskan dan memahami pengertian komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau faktor non hidup di dalam ekosistem. Yang kedua, tujuan kedua adalah
membedakan antara komponen biotik dan abiotik serta memberikan contoh konkret dalam kehidupan atau masing-masing kategori. Diskusi ini tujuannya adalah menjelaskan dan memahami pengertian komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau faktor non hidup di dalam ekosistem. Yang kedua, tujuan kedua adalah membedakan antara komponen biotik dan abiotik serta memberikan contoh konkret dalam kehidupan atau masing-masing kategori. Diskusi ini tujuannya adalah menjelaskan dan memahami pengertian komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau faktor non hidup di dalam ekosistem. Yang kedua, tujuan kedua adalah membedakan antara komponen biotik dan abiotik serta memberikan contoh konkret dalam kehidupan atau masing-masing kategori. Diskusi ini tujuannya adalah menjelaskan dan memahami pengertian komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau faktor non hidup di dalam ekosistem. Yang kedua, tujuan kedua adalah membedakan antara komponen biotik dan abiotik serta memberikan contoh konkret dalam kehidupan atau masing-masing kategori. Diskusi ini tujuannya adalah menjelaskan dan memahami pengertian komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau faktor non hidup di dalam ekosistem. Yang kedua, tujuan kedua adalah membedakan antara komponen biotik dan abiotik serta memberikan contoh konkret dalam kehidupan atau masing-masing kategori. Diskusi ini tujuannya adalah menjelaskan dan memahami pengertian komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik. Tepuk tangan untuk Bapak juga ya. Kita dilanjut dengan kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dah. Ini untuk kelompok 3, ketuanya Manda ya. Anggotanya Selina, Adil, dan ya. Dilanjut dengan kelompok 4, silakan. Saya dari kelompok 4. Saya sendiri Pati. Anggota kita adalah dan Pati.
Contoh komponen biotik dalam ekosistem adalah ikan, rusa, dan katak. 2. Contoh komponen biotik dalam ekosistem adalah batu, pasir, dan air. 3. Bukan komponen penyusun ekosistem. Komponen biotik dan abiotik contoh saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, tumbuhan membutuhkan air dan mineral dari tanah. 4. Bagaimana interaksi dalam ekosistem dan pola interaksi makhluk hidup. Komponen biotik dalam interaksi baik dalam dimakan persaingan biotik maupun interaksi lainnya. Misalnya, ikan memakan langgam, cara burung memaksa ikan. 5. Peran komponen biotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem adalah dengan menyediakan makanan dan dibutuhkan oleh komponen biotik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Kemudian kita Dewa Fatih. Ya. Nih ya, untuk tugas mandiri ditulis namanya siapa, ya, namanya siapa dan nomor absen. Ini ada 2 soal. Yang pertama dengan apa yang kamu lakukan jika temanmu mengalami hal ini. Ada 2 gambar ya, gambar emot. Ini ini ada gembira dan ada sedih. Terus 2, ceritakan pengalaman yang pernah murid-murid lakukan pada temanmu yang sedang mengalami 2 hal tersebut. Pernah murid-murid lakukan pada teman yang sedang mengalami 2 hal tersebut. Ini adalah kualifikasi yang diinginkan. Ditinggal sendirian. Ya, ya tepuk tangan untuk Sesa. Tangan ya. Yuk, siapa lagi yang mau memberikan apa namanya untuk membacakan hasilnya? Ya silakan. Oh iya. Terus siapa yang mau membacakan lagi? Iya, silakan. Pernahkah temanmu mengalami kejadian di atas? Senang atau gembira, sedih atau menangis? Ceritakan pengalaman yang pernah murid lakukan pada temanmu yang sedang mengalami gembira, jalan-jalan.
bisa membuat produk, ya, produk tentang hasil pengamatan terhadap lingkungan makhluk hidup. Nah, dengan cara minat siswa, ya, berdasarkan minat siswa, boleh dalam bentuk poster, diagram flyer, terus clipping, lagu, puisi. Nah, di sini siswa yang suka menggambar itu bisa membuat produk berupa poster atau gambar pemandangan mungkin yang lain. Terus siswa yang suka menyanyi membuat produk itu berupa lagu. Terus siswa yang praktek langsung membuat produk mungkin bisa membuat drama dengan bermain peran. Kemudian siswa yang suka menulis ini bisa membuat produk berupa teks, drama atau puisi. Silakan dikerjakan dulu. Ayo yang lain dikumpulkan bahasa Inggris dulu. Yang lain. Untuk ini ya, untuk yang tadi pekerja kelompok itu 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 masing-masing mendapat nilai 100 semua. Tepuk tangan. Mandiri, mandiri, tugasnya mandiri. Untuk ini satu kelas ini dapat 100 ya. Terus Yusuf itu dapat 90, Siti dapat 100, Bila dapat 90, Fatin dapat 100. Itu dari hasil penilaian. Untuk kesimpulan ya, mari kita menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kali ini yang dipelajari hari ini ya, bahwa komponen ekosistem itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen apa tadi? Abiotik dan biotik. Sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau semua. Sedangkan abiotik adalah semua benda mati. Seperti apa? Seperti air, batu, cahaya, udara, suara juga ya. Nah, terus bahwa semua ekosistem baik biotik dan abiotik memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Untuk kelanjutannya, anak-anak nanti untuk pekerjaan rumah ya, silakan nanti dikerjakan di buku IPAS halaman 41 ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan anak-anak
Berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk uang. Silakan berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan ya, mari kita menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kali ini yang dipelajari hari ini ya, bahwa komponen ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen apa Cak? Abiotik dan biotik. Sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau pemulaian. Sedangkan abiotik adalah semua benda mati. Seperti apa? Tadi seperti air, batu, cahaya, udara, suara juga ya. Nah, terus bahwa semua ekosistem baik biotik dan abiotik memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem. Untuk kelanjutannya, anak-anak nanti untuk pekerjaan rumah ya, silakan nanti dikerjakan di buku IPAS halaman 41 ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan anak-anak berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk uang. Silakan berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan ya, mari kita menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kali ini
yang dipelajari hari ini ya, bahwa komponen ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen apa tah? Abiotik dan biotik. Sedangkan komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan